Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan daring ya. Pagi ini saya akan menyampaikan sedikit saja materi yang nanti akan kita bahas pada minggu-minggu selanjutnya. Nah, sedikit ini penting karena ini khusus penilaian kinerja perbankan syariah berdasarkan maqasid syariah. Jadi saya akan saya kasih judul maqasid syariah performance index. Jadi indeks penilaian kinerja berdasarkan maqasid syariah. Ini tidak usah banyak-banyak, nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana konsepnya dan sebagainya minggu-minggu ke depannya. Secara konsepnya, jadi indeks maqasid syariah itu diturunkan dari kerangka maqasid syariah. Jadi kerangkanya itu, ini ilmu ini berkembang ya. Jadi ilmu ini berkembang dan terus berkembang. Jadi kalau kita sebelumnya kita belajar penilaian kinerja berdasarkan CAMELS pada materi sebelumnya, capital, aset, manajemen, equity, liquidity sama sensitivity to market. Maka itu penilaian kinerja secara umum, baik syariah maupun konvensional, dengan metodenya sama, yaitu CAMELS. Nah, konsep maqasid syariah ini itu bisa dipergunakan untuk menilai kinerja utamanya perbankan syariah ya, di Indonesia maupun di negara lain, dengan konsep yang diturunkan dari kerangka maqasid syariah. Yang pertama itu ada namanya Ta'dib Alford. Jadi penilaian dari indeks pendidikan individu. Yang kedua dari aspek iqomah al-ard. Jadi iqomatul ard, adil itu penegakan keadilan. Yang ketiga itu jalb al-maslahah atau mendorong kesejahteraan. Jadi ketiga kerangka ini itu dibuat indeks secara kuantitatif oleh para ahli. Nah, maka kita harus mengenal ketiga konsep ini, ketiga kerangka ini, bagaimana menilainya secara kuantitatif. Nah, nanti akan kita jelaskan, lalu kita praktek hitung. Ada laporan keuangan insyaallah yang sudah saya upload di e-learning. Nanti kita sama-sama bareng-bareng minggu-minggu ke depan itu fokus untuk penilaian kinerja secara maqasid syariah atau indeks maqasid syariah. Nah, selanjutnya masing-masing dimensi tadi, dimensi ini Ta'dib al-fard, iqomatul ard sama jabul maslahah itu kita turunkan. Jadi masing-masing itu kita derifikasikan atau kita turunkan menjadi elemen-elemen terukur sampai yang terkecil. Nah, setelah dilakukan operasionalisasi konsep, jadi konsep ini bagaimana dioperasionalisasi, selanjutnya dilakukan pembobotan. Nah, seperti kita ngitung camel kemarin, kita bobot untuk menemukan nilai composite index. Composite itu nilai keseluruhan ya.
nilai keseluruhan untuk masing-masing dimensi dan kategori. Nah, inilah kira-kira konsepnya. Konsepnya begini. Kalau penilaian maqasid syariah ini, ini memang agak apa ya? Saya sebagai dosen yang mengampu ini, terus terang saja, ya saya mengapresiasi konsep ini ya, tapi kita kan harus kritis sebagai akademisi. Jadi ini akan berkembang terus insya Allah. Tapi ini saya kritisi bahwa ini bagus ya. Jadi bagus tapi perlu kita kritisi. Jadi gitu. Karena pengukurannya itu kuantitatif, tapi pakai maqasid syariah. Ini ya bagus lah, bagus. Tapi coba kita lihat. Pertama, elemen yang dinilai itu seperti tadi itu pendidikan individu atau educating individual. Itu elemennya peningkatan pengetahuan, indikatornya biaya pendidikan dan riset. Lalu elemen kedua itu ada pengembangan skill baru dan perbaikan, indikatornya training. Lalu yang ketiga itu ada menciptakan kesadaran terhadap perbankan syariah, indikatornya publikasi. Karena indikatornya ini, maka harus ada item yang bisa dikuantifikasikan, dinilai secara angka. Jadi misalnya ini yang mengenai educating individual tadi ya, elemennya peningkatan pengetahuan, indikatornya biaya pendidikan, lalu diturunkan dalam bentuk variabel. Nah, variabelnya apa? Biaya pendidikan dibagi dengan total pendapatan. Maka kita mencari di laporan keuangan, atau kalau tidak didapat di laporan keuangan harus bertanya di manajemennya, biaya pendidikannya berapa. Nah, kalau total pendapatan pasti ada ya. Yang kedua misalnya indikator riset. Ini juga sama, diturunkan dalam bentuk variabel pengeluaran riset dibagi dengan total pengeluaran. Nah, gitu. Ini misalnya elemen kedua apa? Pengembangan skill baru dan perbaikan. Ini masih educating individual ya. Masih konsep ini, pendidikan individu, lalu diturunkan dalam bentuk elemen pengembangan skill baru dan perbaikan. Indikatornya adalah training, lalu variabelnya apa? Variabel tentu biaya training, pengeluaran yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan untuk training dibagi dengan total pengeluaran. Yang ketiga, ada elemen menciptakan kesadaran terhadap perbankan syariah. Indikatornya publikasi, lalu variabelnya apa? Ya biaya publikasi dibagi dengan total pengeluaran. Nah, ini yang pertama dari aspek D1 ya, atau educating individual. Yang kedua, maqasid syariahnya. Jadi yang paling kiri ini maqasid syariah, ini elemen, ini indikator, ini variabel. Jadi kolom pertama itu maqasid syariahnya. Jadi konsep maqasid syariah, ini elemennya, ini indikatornya, ini variabelnya. Maqasid syariah yang kedua adalah mewujudkan keadilan atau establishing justice. Establishing of justice. Nah, elemennya apa? Elemennya adalah keadilan dalam kontrak atau transaksi. Indikatornya adalah biaya bagi hasil. Variabelnya itu keuntungan dibagi dengan total pendapatan. Keuntungan dibagi dengan total pendapatan. Ya, kita terima rumus ini aja. Nanti kalau kita mau perbaiki ya harus kita konsep ulang.
Nah, masih yang kedua tentang mewujudkan keadilan, ini elemennya adalah produk dan layanan yang terjangkau, indikatornya harga yang terjangkau, variabelnya itu utang bermasalah dibagi dengan total investasi. Lalu yang ketiga, elemennya penghilangan ketidakadilan. Itu indikatornya produk tanpa bunga, variabelnya adalah pendapatan bebas bunga dibagi dengan total pendapatan. Nah, sekarang makosid syariah yang ketiga atau terakhir, ini mendorong kesejahteraan atau public interest. Ini elemennya keuntungan, yang kedua distribusi pendapatan dan kekayaan, yang ketiga investasi pada sektor strategis. Nah, elemen keuntungan itu indikatornya apa? Indikatornya adalah rasio keuntungan. Maka ini diturunkan dalam variabel keuntungan bersih dibagi dengan total aktiva. Ini sama dengan ROA ya, return on asset. Terus elemen yang kedua itu distribusi pendapatan dan kekayaan, diturunkan dalam bentuk indikator pendapatan operasional, lalu diturunkan dalam bentuk variabel. Variabelnya zakat yang dikeluarkan dibagi dengan pendapatan bersih. Lalu elemen yang ketiga dari public interest atau mendorong kesejahteraan ini adalah investasi pada sektor-sektor strategis. Indikatornya apa? Indikatornya adalah rasio investasi pada sektor strategis. Nah, kalau di perbankan syariah, rasio ini harus diturunkan dalam bentuk variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah deposito investasi dibagi dengan total deposito. Nah, inilah sekedar mengenalkan dulu ya. Nanti kita bahas, insya Allah minggu depan kita bahas secara detail apa itu makosid syariah indeks, supaya kita paham. Ini menurut saya lebih penting daripada Kamel yang minggu kemarin, karena ini khusus penilaian kinerja perbankan dan lembaga keuangan syariah secara pendekatan makosid syariah. Jadi penilaian dari aspek makosid syariah yang diturunkan dalam bentuk indeks makosid syariah, lalu diturunkan dalam bentuk elemen dan indikator, lalu diturunkan lagi dalam bentuk variabel-variabel penilaian, sehingga dengan variabel-variabel ini kita nanti bisa menilai secara kuantitatif. Bisa kita hitung rasionya berapa. Lalu rasio itu nanti dibuat seperti Kamel itu, ada indikatornya. Jadi kalau penilaian segini ada ranknya ya, rank segini itu nilainya berapa, kalau segini berapa dan sebagainya. Nah, demikian, ini sekedar pengantar memahami penilaian kinerja secara makosid syariah. Kita akan sambung materi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu secara luring, secara tatap muka. Kita bisa bermuajahah sehingga kita bisa menjelaskan materi ini secara jelas. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.